Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samini dengan NPM 1814-181004 dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai logam berat. Potensi pengembangan sektor pertambangan maupun industrialisasi di Indonesia sangat besar. Berdasarkan atas kondisi geologi, wilayah Indonesia berpotensi sebagai penghasil bahan tambang logam seperti emas, nikel, dan lainnya. Kegiatan pertambangan di Indonesia mencakup skala besar, menengah, dan kecil. Pengembangan kegiatan pertambangan di satu sisi memberikan keuntungan secara ekonomi, namun juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Tujuan yang diambil dari presentasi materi ini adalah yang pertama, mengetahui karakteristik logam berat yang berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk menekan toksisitas logam berat. Materi yang akan disampaikan dari presentasi ini adalah yang pertama, pencemaran lingkungan oleh logam berat. Yang kedua, definisi logam berat. Yang ketiga, macam-macam logam berat. Yang keempat, sumber logam berat. Yang kelima, pengaruh logam berat bagi kesehatan manusia dan tanaman. Dan yang keenam, cara mengatasi permasalahan logam berat. Poin materi pertama adalah pencemaran lingkungan oleh logam berat. Pencemaran lingkungan oleh logam berat telah menjadi masalah yang sangat serius. Mobilisasi logam berat melalui ekstraksi dan pengolahan biji logam menyebabkan terjadinya pelepasan unsur logam ke dalam lingkungan. Masalah pencemaran logam berat menjadi lebih serius seiring dengan meningkatnya industrialisasi. Pencemaran logam berat di lahan sekitar penambangan, industri, dan pertanian akan sangat meningkatkan kandungan logam berat di dalam tanah, karena residu maupun akibat tindakan dari kegiatan tersebut akan dibuang ataupun ditimbun di dalam tanah. Dalam jumlah yang sedikit, tanah dapat menetralisasi logam berat. Namun, bila terjadi masukan secara terus-menerus di dalam tanah, logam berat tersebut akan terakumulasi dan mencemari tanah. Materi yang kedua adalah definisi logam berat. Logam berat merupakan unsur logam dengan berat molekul tinggi, yaitu lebih dari 5 gram per sentimeter kubik, dengan nomor atom 22 sampai dengan 23 dan 40 sampai dengan 50 serta unsur golongan lantanida dan aktinida, menurut Palar 1994. Logam berat atau heavy metals adalah salah satu bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik jika dalam jumlah besar. Logam berat merupakan sekelompok elemen-elemen logam yang dikategorikan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dan dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik aspek ekologis, biologis, maupun kimia. Dan materi yang ketiga adalah macam-macam logam berat. Alam 2017 menyatakan bahwa beliau membagi logam berat menjadi 3 kelompok berdasarkan toksisitasnya, yaitu bersifat toksik tinggi yang terdiri dari unsur-unsur merkuri, kadmium, timbal, tembaga, dan seng. Kemudian bersifat toksik sedang terdiri dari kromium, nikel, dan kobalt. Kemudian bersifat toksik rendah yang terdiri atas unsur mangan dan besi. Logam berat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, logam berat esensial. Dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Sebagai contohnya antara lain logam berat dengan unsur Zn, Cu, Fe, Co, Mn, dan Se. Kemudian logam berat yang kedua adalah logam berat non-esensial. Logam beracun atau toxic metal yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya. Sebagai contoh antara lain, unsur Hg, Cd, Pb, Sn, dan As. Logam berat ini dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan manusia. Berikut adalah grafik penggolongan logam berat. Dapat dilihat pada grafik, yaitu logam berat beracun yang penting, logam beracun yang kurang penting, logam esensial dengan potensi beracun, kemudian logam dengan toksisitas berhubungan dengan terapi. Kemudian, materi yang keempat adalah sumber logam berat. Sumber logam berat yang pertama yaitu berasal dari pupuk. Aplikasi pupuk secara terus-menerus ditambahkan ke dalam tanah, maka dapat meningkatkan kandungan unsur logam berat, seperti Cd dan Pb. Karena senyawa-senyawa yang digunakan untuk memasuk unsur hara makro atau mikro bagi tanaman umumnya mengandung logam berat dalam jumlah yang kecil. Kemudian sumber logam berat yang kedua yaitu melalui pestisida. Beberapa pestisida yang umum digunakan secara intensif di bidang pertanian dan hortikultura mengandung logam berat
seperti Cu, Hg, Mn, Pb, dan Zn. Kandungannya sekitar 10% dari bahan kimia. Kemudian, sumber yang ketiga yaitu air limbah. Konsentrasi logam berat dalam air limbah biasanya relatif rendah. Akan tetapi, irigasi dalam jangka yang panjang dapat mengakibatkan akumulasi logam berat dalam tanah. Kemudian sumber yang keempat adalah limbah tambang dan proses industri. Limbah tambang atau proses industri yang langsung dibuang ke tanah menyebabkan meningkatnya konsentrasi logam berat dalam tanah, biasanya berupa Cr, Pb, Zn, atau senyawa organik yang beracun lainnya. Kemudian poin materi yang kelima adalah pengaruh logam berat bagi kesehatan manusia dan tanaman. Yang pertama adalah pengaruh logam berat bagi kesehatan manusia. Logam berat dapat membahayakan apabila berkonsentrasi tinggi dan masuk ke dalam sistem metabolisme dalam jumlah yang melebihi batas. Contohnya yaitu logam Cu dan Zn, yang dapat terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui berbagai sumber sehingga menyebabkan beragam penyakit hingga kematian. Logam Zn dapat menimbulkan gangguan terhadap pertumbuhan dan sistem reproduksi manusia menurut Edao 2017, sedangkan menurut Effendi dan kawan-kawan 2012, Cu dapat mengakibatkan mual, anemia, penyakit hati, dan ginjal. Kemudian logam berat kadmium atau Cd menyebabkan kerusakan paru-paru, ginjal, hati, dan tulang. Kemudian logam berat kromium dapat berakibat buruk terhadap saluran pernafasan, kulit, pembuluh darah, dan ginjal. Kemudian logam berat tembaga Cu juga dapat menyebabkan penyakit tubuh manusia seperti terganggunya saluran pernapasan, penurunan kerja ginjal, penurunan jumlah sel darah merah, sel darah putih, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh logam berat bagi tanaman. Sebagian besar penurunan parameter pertumbuhan tanaman pada tanah tercemar logam berat terkait dengan penurunan kegiatan fotosintesis. Untuk logam lain yang bermanfaat bagi tanaman, sejumlah kecil logam dalam tanah benar-benar bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Namun, apabila dalam jumlah berlebih, tetap akan menyebabkan penurunan pertumbuhan tanaman. Menurut Hidayat 2015, logam berat merupakan komponen alamiah tanah yang sebagian berperan dalam proses fisiologis tanaman seperti Fe, Cu, Zn, dan Ni dalam jumlah yang relatif rendah. Bila jumlahnya berlebih, tetap akan memberikan toksik bagi tanaman. Unsur Cu dan Zn termasuk golongan logam berat yang memiliki peran penting dalam metabolisme tumbuhan. Sutamiharja dan Hanafiyah menjelaskan bahwa unsur Cu merupakan penyusun dari enzim sitokrom oksidase di mitokondria dan plastosianin yang berperan dalam aktivitas respirasi. Sedangkan unsur Zn berperan sebagai aktivator enzim yang mengatur berbagai aktivitas metabolik, pembentukan klorofil, dan pencegah kerusakan molekul-molekul lainnya. Kemudian yang keenam adalah cara mengatasi permasalahan logam berat. Yang pertama bisa dilakukannya fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan tanaman untuk mengekstrasi, menetralkan, mengakumulasi, dan mengurangi kontaminan dari tanah, air, dan udara. Kemudian yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi logam berat yang tercemar di dalam tanah atau perairan dengan mengeksploitasi mikroorganisme. Kemudian yang ketiga adalah pemberian kapur. Aplikasi kalsit ke dalam tanah yang biasa disebut dengan pengapuran bertujuan untuk mengatur kondisi pH tanah. Pengaturan pH tanah perlu dilakukan karena berkaitan erat dengan kelarutan unsur-unsur di dalam tanah, menurut Salam dan kawan-kawan. Karenanya, untuk mengendalikan kelarutan logam-logam di dalam tanah, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur pH tanah dengan menambahkan kalsit. Kemudian, berdasarkan uraian penjelasan materi yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah logam berat merupakan salah satu bahan pencemar tanah yang berbahaya bagi lingkungan apabila berada dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi tanaman dan kesehatan manusia apabila masuk ke dalam rantai makanan. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu terdapat cara yang dilakukan untuk menekan toksisitas logam berat, yaitu dengan cara fitoremediasi, kemudian bioremediasi, dan pengapuran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kelebihan dalam hal penyampaian materi, ataupun terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mengucapkan mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.